Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam bagi yang suasana hatinya sedang tidak baik. Tersenyumlah bahwa esok hari pasti kondisinya akan lebih baik daripada hari ini. Sahabat Amlam yang sangat saya muliakan, apa kabar? Wisto tak kandani, manuto enak-enak, manuto kiai enak uripmu. Believe me and believe Allah. Di hadapan kita ada kiai-kiai hebat. Beliau yang pertama Kiai Soleh. Tempo hari kita sudah berdiskusi bersama beliau, Dr. Kiai Haji Soleh Rosyad, yang menjadi murid pertama Kiai Syukri dan kemudian menjadi murid kesayangan Syekh Muhammad Rajab Dib. Beliau bersama saya di Uzbekistan untuk belajar tentang zikir, belajar tentang ilmu-ilmu yang sangat luas, yang sebenarnya wama utitu minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya yang tampak di hadapan kita hanya sebagian ilmu, sekelumit ilmu saja yang Allah berikan. Nah, sahabat Amlam yang saya muliakan, kata guru saya, tentu guru beliau juga. Jadi kata Syekh Rajab itu pernah bilang begini, Pak Kiai. Ya bunai, unzur hadha. Idza kana hadzal qalb wa hadha dzikr. Hadzani isnani yumassilanil hajar. Ini seperti batu korek, batu nih. Maka jika batu itu digesekkan, maka yang keluar adalah cahaya. Sama seperti hati. Jika hati tidak pernah digesekkan dengan zikrullah, maka tidak akan pernah terpancar cahaya di dalam hati. Maka tidak akan pernah hati itu bisa menyelesaikan urusannya. Bahkan hajat raga kita pun tidak akan pernah bisa selesai. Nah, ini menarik pesan ini tentu sesama salikin. Sesama Sesama pecinta Raudhah min Riyadil Jannah. Ini statistik bukankah kata Rasulullah, ala ingatlah wahai manusia, sesungguhnya ada Raudhah min Riyadil Jannah, ada taman-taman surga yang ada di dalam bumi. Ketika sahabat bertanya, "Mahiya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Majlisul dzikr ilallah." Nah, ini mumpung ada Pak Kiai, mumpung ada Gus Tasdik. Ini saya kenalkan Gus Tasdik ini guru saya di Gontor, juga lama menjadi bagian dari Gontor. Sekarang beliau mengabdi di Tegal Sari. Ini baru saya bocorin bahwa kami malam-malam sering ke sana. Ternyata kuncennya di sini. Induk semangnya Gontor ya? Iya. Nah, kenapa kami ke sana? Kami ingin meresapi saja. Kami ingin napak tilas. Tadi pagi saya ingatkan para santri, Ustadz. Kenapa kita ziaratul kubur? Ya karena kita kangen. Kalau anak-anak itu kangen dengan ibunya, dia pasti mencari ke rumahnya. Gak mungkin dia cari ke pasar, pasti di rumahnya. Saya tanya kepada para santri, jika ibumu sudah meninggal, jika ibumu sudah dipanggil oleh Allah, akan kamu cari kemana ibumu? Ke makamnya. Gak usah dalil lah, percuma. Rindu saja dalilnya. Adakah obat rindu selain berjumpa, walaupun dengan batu nisannya? Nah, maka ini menjadi menarik. Mohon maaf banyak kata Ustaz, karena saking semangatnya antum tamu. Nah, sekarang kita ingin mendengar ujangan dari antum betapa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengalaman antum menjadi kiai. Beliau ini sejak lahir sudah jadi kiai. Saudaranya 6 atau 7, Ustaz? Jadi kiai semua. Amin. Putra seorang kiai. Insyaallah minas sholihin. Amin. Dan saya mohon dengan teman-teman yang melihat siaran ini atau video ini, apa yang membuat kita semangat untuk berzikir. Fadhal Ustaz. Tasyi' zikir. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Amlam yang kami banggakan. Tetap saya koreksi nih, ini anak milenial, lebay-lebay dikit saya dianggap orang hebat. Likai viral. Aduh, anak bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, hamba Allah. Berkaitan dengan zikir, paling tidak kita keluar dari ikhtilaf tentang zikir, tentang thariqah sufiyah gitu.
Tapi yang jelas ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Jadi Allah memang memerintah kita untuk berzikir agar kita selalu nyambung mengamalkan Allahus Shomad, bahwa gantungan kita adalah semata-mata Allah, bahkan alam ini bergantung pada Allah. Kaitan dengan zikir, memang sejak usia kecil, saya waktu itu masih SMP, dikenalkan zikir oleh mama saya, oleh bapak gitu. Karena beliau seorang salikin, tapi bukan mursyid ya, salik gitu. Jadi pengamal saja, jadi ada gurunya. Suatu ketika saya diajak, ayo ikut mama, kemudian kita berzikir. Jadi berkali-kali saya diajak berzikir, tawajuh istilahnya, atau istilah lain mungkin di ijazahi atau di baiat ya, dengan zikir qadiriyah dikenal, yaitu mengamalkan la ilaha illallah 165 setiap ba'da maktubah. Itu pun antara diamalkan dengan tidak diamalkan karena belum paham. Tapi belakangan setelah kita lulus gontor, setelah kita mengabdi di pesantren kan, itu kebutuhan akan zikir semakin meningkat. Syukur alhamdulillah, ini adalah hidayah dari Allah kan. Di tengah puncak-puncaknya senantiasa dipertemukan dengan ahli zikir, baik dari Qadiriyah, dari Naqsabandiyah, dari Saziliyah gitu. Saya dipertemukan dengan seorang kiai muda yang gagah. Allahu Akbar. Ganteng Gitu kan. Jadi Allah yang kirim datang ke tempat saya, ini kan luar biasa gitu. Tanpa undangan kan. Dan langsung klik ya. Ya, langsung klik gitu ya. Ada apa gerangan, beliau alumni Gontor datang ke saya. Saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya kan gitu. Jadi Allah yang mempertemukan gitu. Ada banyak hal yang kita bicarakan tentang perjuangan keumatan, dan ini adalah dalam konteks mengamalkan perintah Rasul, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiyah. Di bumi mana Anda berpijak, maka kamu bertanggung jawab terhadap keislaman, kebaikan, kemaslahatan di mana Anda berpijak. Jadi kita berpikir tentang umat, tidak hanya berpikir tentang diri sendiri. Itu banyak yang saya bicarakan dengan kayak milenialin, makanya jadi YouTuber. Likai kaifal. Tapi kemudian setelah obrolan kita ya antara tuntas dan tidak tuntas, sharing kan gitu, saling memberikan pendapat kan gitu. Jadi beliau ini secara usia adik saya jauh kan, saya udah 50 sweet 50 ya. Antum masih sweet 17. Jadi jauh sekali dia usianya, adik kelas saya. Tapi dalam konteks motivasi zikir, anahu akhun kabir. Ya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Akhirnya beliau mengajak saya, yuk kita ke Uzbekistan dalam rangka multaqa sufiyin ya. Internasional ya waktu itu. Masya Allah, saya bilang saya bukan ahli zikir, hanya pernah berzikir sambil malas-malas kan gitu. Itu pun Qadiriyah bukan Naqsabandiyah. Mafi muskilah kalau nazab man. Wa idza dhahabta an adab lam tazab ana al-azab. Ana hanya akan ke Uzbekistan kalau antum ikut. Ya bismillah, Allahu akbar kan gitu. Hanya kita berangkat gitu. Dan kemudian ada rezekinya min Allah, kita berangkat. Ini ada suatu peristiwa yang patut ditafakuri. Saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya, dipertemukan Allah. Saya tidak pernah, belum kenal secara fisik Syekh Muhammad Rajab Dib. Tapi subhanallah, min iradatillah bi qudratillah, begitu bertemu kita di sana, seakan-akan saya sudah mengenal beliau dan seakan-akan beliau mengenal saya. Masya Allah. Sering bertanya, sering menegur, sering bahkan dalam suatu momen Maidah Solihah ya, jamuan makan yang sangat luar biasa di sebuah hotel, beliau memanggil saya duduk di meja mursid kan gitu. Ini kan peristiwa yang masya Allah. Kalau para ulama besar seperti itu, semua orang pasti ingin dekat, ingin mencium tangannya. Ini dipanggil Satu meja. Gitu, satu meja diajak makan, dan berawal dari yang tidak kenal secara fisik. Illa min iradatillah.
Soleh Talin tuh. Syekh Soleh tahu, Syekh Dr. Fahri, Dr. Soleh. Syekh Fahri Talin. Dan kita duduk di jamuan para mursyidin ya. Kubaro ya, para kubaro dari tingkat dunia ya. Kita duduk hampir tidak mampu berkata-kata, apa yang harus saya katakan di situ. Kehabisan kata-kata, kehabisan segalanya, kita hanya diam mendengar dan melihat kan ya. Apa kemudian yang terjadi? Masya Allah, pramuniaga itu yang membagikan nasi ya, membagikan makanan berat ya, kan makanan ringan sudah ada nih, ada makanan berat. Beliau muter tapi kemudian meletakkan piringnya di depan saya. Saya terkaget-kaget, bagaimana nih Syekh Mursyid aja belum makan kok ada di depan saya kan gitu. Refleks kita hada min fadillah. Saya ketuk-ketuk Ustadz Fahri. Langsung refleks ngeliat, cerdas, anak cerdas. Langsung diangkat piring, diserahin ke Mursyid. Apa yang terjadi? Mursyid bagi dua, satu bagian untuk beliau, satu bagian untuk saya. Allah. Yang bawa piring nggak dapat tadi? Hah? Yang bawakan piring nggak Yang dapat? bawa piring kan dapat baru satu piring utuh. Satu piring utuh kalau antum kan. Cuman bedanya ana min yadil mursyid, atau min yadil amil. Aman. Masya Allah. Allah Akbar. Setelah itu kita menyadari betul tentang kebutuhan kita akan Allah. Jadi tidak ada yang kita butuhkan di dunia ini. Kita butuh ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah, apa yang bersuara di hati kita Allah akan jawab. Maka pandai-pandailah menyambungkan diri dengan Allah, Allah Somad. Bahkan kata seorang sufi, tonggak kehidupan di alam raya ini adalah la ilaha illallah, zikrullah gitu. Andai kata tonggak kehidupan la ilaha illallah ini sudah hilang dari peredaran dunia gitu, automatically, secara otomatis dunia ini akan hancur karena lepas dari sandungan dari Allah. Maka selama kita semua, wahai sahabat Amlam, ingin dunia ini tetap eksis di tengah kaum muslimin, la tansa zikrullah. Ya. Jadi saya jadi teringat tentang hadis qudsi. Ya. La yaqumus sa'at illa man qala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat di dunia ini selama masih ada orang yang berzikir Allah 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 di dunia. Ya. Maka kata antum tadi, zikrullah adalah imad, Ya. imadud dunia. Orang yang berzikir di jalan Allah adalah tiang yang menyangga keutuhan dunia ini. Sekarang ke Ustaz Tasdik, Ustaz. Ustaz, ada hadis, saya nggak tahu ini, hadis kunci semua nih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Ad-Dimashqi pernah mengingatkan kami dalam sebuah majelis di Masjid Iman pada waktu itu. Haqqat mahabbati liman tahabba fiyya. Kata hadis qudsi itu, cinta Allah itu, kecintaan Allah terhadap hambanya akan tercipta kepada hamba yang saling mencintai karena Allah. Pandangan antum. Jadi apa yang bisa kami ambil faidah dan hikmah dari hadis qudsi ini? Oh, kalau masalah ini saya agak berani mengungkapkan pada Hadratus Syekh. Lah, min fadlik. Dan nanti akan ditambahkan oleh Kiai Soleh, antum lazim. Lah, huna ana raisul jalasa Ustaz. Antum. Ustaz, apa Ustaz yang jadi ini terkait cerita tadi nih. Bahwa saya tidak kenal Kiai Soleh tidak kenal saya, Kiai Soleh tidak kenal Syekh Rojab. Kami, jadi Kiai Soleh itu kalau saya bayangkan di tengah-tengah kiai-kiai yang ada seperti permata yang disimpan oleh Allah. Saya belum pernah melihat bersahabat dengan kiai-kiai di Indonesia, juga Kiai Gontor atau bukan Kiai alumni Gontor yang setawaduk dan sekhusyuk beliau. Jadi beliau kalau di grup FPA nggak pernah komen, nggak pernah share, nggak pernah lain dengan saya. Kalau memang saya karena Ustadz artis ya, milenial ya. Jadi update saja karena nggak ada kerjaan sebenarnya. Kalau beliau kan mengurusi mahasiswa, mengurusi santri, nggak ada waktu.
karena mungkin saya lebih nganggur daripada beliau. Ustaz, tadi cerita, saya jadi ingat cerita antum yang kita dipertemukan oleh Allah, sangat singkat, kemudian cepat akrab, langsung jadi saudara, bahkan utang duit juga saya berani saja sama beliau. Jadi saya bocorkan hanya di channel YouTube ini, Ustaz Tasdik. Jadi kami membangun asrama di Amlam ini, uang kami sudah habis semuanya. Ada 5 kiai yang saya telepon pada waktu itu. Yang pertama Kiai Soleh, yang keempat tidak saya sebutkan. Nanti di channel selanjutnya pasti datang ke sini. Pada saat orangnya datang. Yang kemarin sudah datang juga Kiai Asep salah satunya. Dan kelima kiai ini saya minta sepakat dan untuk saya hutang duit untuk bangun asrama. Singkat cerita, alhamdulillah berdirilah asrama putra itu dan kami dikaruniai beberapa rezeki tambahan. Kemudian saya telepon beliau, Pak Kiai, duitnya sudah ada, saya mau mengembalikan hutang saya. Indah sekali jawaban beliau. Sejak kapan uang yang saya transfer ke rekening pondok antum itu antum anggap hutang? Ini kalau nggak orang soleh nggak bisa ini. Makanya ketika Syekh Rajab itu selalu mengatakan, ya Fakhri, guru kami Syekh Rajab, mursyid kami, ya Fakhri, aina Dr. Soleh? Maujud, ada, Dr. Soleh ada. Wa huwa rajulun soleh, dan dia adalah orang soleh. Masya Allah. Jadi tadi Ustaz, arwah orang-orang soleh, Allah itu menyinari kepada hambanya yang saling mencintai karena Allah. Makanya kata Rasulullah, jika engkau suka dengan seseorang, cinta dengan seseorang, sampaikan bahwa saya senang dengan sampean, saya senang dengan anda. Ana uhibbu, kata Rasulullah. Dan Maulana Syekh Rajab Dib juga sering menyampaikan itu kepada antum, bahwa ya Dr. Soleh, nahnu nuhibbukum. Sahih aula? Iya. Ah, Masya Allah. Gimana Ustaz? Jadi apa iya Allah mengumpulkan cinta Allah bersama orang-orang yang mencintai karena Allah? Saya tidak bicara benar dan salah, tapi itu sangat ada chemistry-nya gitu. Karena ruh kita sebelumnya kan sudah diciptakan sebelum diterjun ke jasad masing-masing. Mungkin ruh ana dengan ruh Ustadz Fakhri, Yai Fakhri ini mungkin seusia Ustadz. Yeah. Cuman jasad kita yang beda usia. Enggak senior saya lah kalau. Ini kan sudah berkenalan di alam ruh, sudah kenal gitu. Apalagi saling mencintai karena Allah. Iya, iya. Sahabat Amlam se-Indonesia uhibbukum fillah. Ya Allah, ya Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah. Ustaz Tasdik harus 1 menit. Apa yang dari obrolan kita tadi, catatan penting apa yang bisa diambil pelajaran oleh teman-teman ini? Karena Fadal, beliau Ustaz. juga pengamal Salikin. Naksabandiyah. Fadal, Semua Ustaz. yang kita lakukan ini semua hanya lillah. Apa yang kita kerjakan semua lillah. Bagaimanapun tujuan kita, kalau kita niatnya nggak lillah, itu pekerjaan dunia, nanti insya Allah nggak sampai di sana, akhirnya istilahnya ngelayap, itu nggak sampai di tujuan. Nah, Termasuk zikrullah ya. Iya. Zikrullah pun harus lillah. Jangan sampai zikir karena ingin muka safa. Bukan caleg ya. Bukan apalagi. Ya, itu pernah ada kiai itu datang ke saya, Iya. Pak Kiai, saya mau nyalek, wiridnya apa? Kalau itu bisa dijual. Ada, cuman harganya mahal. Iya. Apalagi kayak begitu tuh seakan-akan niatnya ilallah, tapi bukan lillah, karena duniawi. Naudzubillah. Nauzubillah. Iya. Maka dari itu saya tutup. Maka setiap hari kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah. Semua yang kita kerjakan, sholatku, ibadahku, amaliyahku, senyumku, tidurku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai Gus Tasdik. Masya Allah, kapan-kapan saya pasti telepon antum, insya Allah. Siap. Saya rutin ke Tegal Sari. Ya. Rutin, saya merutinkan diri. 1 tahun sekali saya ke Buya Said Mufassir. 1 bulan sekali saya ke Tegal Sari. Buat Buya Said Mufassir Banten. Oh, Banten. Ya, guru kami Masih ada. masih ada. Tentu dengan ke Sehat. beliau juga. Jadi 1 tahun saya harus cium tangan beliau.
wa huwa rajulun saleh, ismuhu saleh wa rajulun saleh. Masya Allah. Liana ismi soleh. Terima kasih teman-teman sekalian, sahabat Amlam dimanapun Anda berada. Wisto, tak kandani, manuto, believe me and believe Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.